wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan produk terkait proposal perencanaan bisnis yang telah kami buat yang berjudul Tote Bag Custom. Beranggotakan 4 orang. Di sini yang pertama ada Ahmad Wahyudi dengan NPM 1904 Yang kedua ada Aulia Aisyah NPM 1904 Dan yang ketiga ada Cahyani Marisa dengan NPM 1904 Dan yang terakhir ada saya sendiri, Usi Nadian dengan NPM 1904 Nah, di sini saya mulai dari menjelaskan produk yang telah kami buat. Di sini produk yang telah kami buat ini adalah Tote Bag Custom. Mulanya kebiasaan membawa tas ransel saat ini tuh mulai beralih ke tas jinjing, dimulai dari kalangan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai bangku universitas. Nah, orang-orang itu mulai menggunakan tote bag yang merupakan tas jinjing atau bisa disebut sebagai tas yang biasa dibawa dengan satu tangan. Jadi membawanya itu tidak perlu repot karena hanya tinggal dijinjing atau diletakkan di bahu saja. Nah, selain kegunaannya yang multifungsi dan bisa sebagai wadah untuk buku, kosmetik, bahkan makanan ringan juga bisa. Nah, tote bag juga sudah beralih fungsi menjadi media promosi. Nah, yang kami buat di sini tuh tote bag printing. Jadi tote bag printing ini adalah tote bag yang bahannya itu biasa terbuat dari kanvas atau baju gitu. Biasanya tote bag printing ditemukan di kalangan anak muda yang ingin menyuarakan atau mengekspresikan diri melalui tulisan, quotes, kemudian ada gambar, dan bahkan bisa stiker yang di-print di tote bag printing ini. Nah, tak hanya di kalangan muda juga, bisa untuk kalangan dewasa. Targetnya itu kalangan dewasa, untuk orang dewasa itu bisa. Seperti pengusaha, politikus, bahkan untuk dosen pun sering ditemukan menggunakan tote bag printing ini sebagai media promosi ataupun kampanye. Nah, menariknya dari tas ini tuh juga dapat digunakan sebagai alternatif paling cocok dan juga trendy gitu untuk pergi shopping karena biasanya dibuat dari kain kanvas yang lumayan kuat dan juga tahan lama untuk menaruh barang-barang yang cukup banyak ya. Nah, selain itu juga tote bag juga sangat dikenal ramah lingkungan karena menyediakan jasa tote bag custom ini agar peminat dapat memiliki tote bag sesuai dengan permintaannya, mulai dari ukuran, warna, gambar, motif, bahan. Nah, biasanya peminat ini ada sebagian desainnya itu ternyata memiliki dua pegangannya. Jadi di mana pegangan utama untuk menggantung dan di bagian bahu serta berguna sebagai tali tambahannya yang karena dapat langsung digantung maupun dilipat secara simpel begitu. Nah, dibandingkan dengan tas ransel itu kan sangat ribet ya dan juga rumit ketika dilepas dari punggung saat hendak mengambil sesuatu. Tote bag ini tuh terkesan lebih simpel dan juga sederhana untuk digunakan karena biasanya telah dilengkapi dengan pegangan yang sempurna dan juga menggantung di bahu tas. Jadi hanya cukup menggerakkan tangan untuk mencapai benda-benda yang diinginkan di dalam tas. Jadi lebih simpel gitu. Bahannya tote bag sendiri itu bisa berganti-ganti tote bag sesuai keinginan hati ya. Bisa disesuaikan. Jadi misalnya ingin pergi ke acara formal. Nah, bisa memakai tote bag printing dengan sedikit desain printing kecil di tengah tote bagnya atau printingnya itu tidak mencolok dan tidak terkesan norak, malah menunjukkan kesan elegan. Nah, kegiatan ini tuh bisa melatih kemampuan mahasiswa juga di dalam bidang kewirausahaan. Makanya kelompok kami menggunakan business plan yaitu tote bag custom printing ini begitu. Setelah itu ada juga keunggulan lainnya seperti memiliki kualitas baik yang dapat menampung banyak barang,
Kemudian dilengkapi juga dengan resleting yang berfungsi sebagai pengaman pada tas customer. Nah, serta juga memiliki berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Nah, selain keunggulan juga memiliki kelemahan pada tote bag yang kami buat ini, yaitu keamanan pada tote bag ini masih kurang, kemudian tidak mampu membawa beban benda yang terlalu berat, dan yang terakhir untuk beberapa bahan itu tidak tahan terhadap air. Strategi produk yang diciptakan dengan menciptakan inovasi yang unik. Dengan begitu diharapkan dapat menarik perhatian dan memudahkan konsumen dalam menggunakan tote bag. Selain itu dapat menyediakan berbagai macam varian produk tote bag. Identifikasi pelanggan. Pelanggan yang dibidik adalah masyarakat Surabaya, khususnya pelajar dan mahasiswa menjadi sasaran utama dalam pemasaran produk ini. Potensi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang kami pasarkan adalah kepada kaum remaja muda yang senang mengoleksi atau senang dengan produk-produk yang menarik, berfungsi bagi mereka yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan sekolah dan kuliah. Dengan begitu, dapat membuat keuntungan besar di pasar. Media promosi yang dapat digunakan berupa menyebarkan pamflet media sosial pada customer yang telah memberi pada produk ini. Teman-teman sekitar pameran, bazar, promosi, penjualan spanduk, dan personal selling. Strategi analisis pasar dari segi negatif. Persaingan dan peluang pasar. Persaingan produk dalam usaha selalu terjadi, oleh karena itu dapat diubah dengan cara membuat bentuk yang sama, namun dengan model yang bervariasi, dengan kreasi dan ide memberikan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, kemudian menentukan lokasi penjualan persaingan secara sehat dan baik tanpa menimbulkan permusuhan kedua belah pihak. B. Penandaan usaha. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan dana campuran dari pihak luar dan modal pribadi. Dana campuran dapat diperoleh melalui investor, promotor konten, serta berbagai perusahaan yang telah profesional. Penentuan target dan rencana penjualan ke depan. Penentuan target dan rencana penjualan ini berfungsi untuk menjaga agar produk tidak kekurangan minat konsumen. Oleh karena itu, rencana yang dilakukan ke depannya yaitu melakukan inovasi terhadap berbagai jenis ide tote bag. Untuk bahan, kita membutuhkan tote bag polos, kemudian resleting, namun karena resleting sudah terpasang sehingga tidak ada proses penjahitannya ya. Lalu sablon dengan jenis TTF, kertas teflon, dan yang terakhir yaitu setrika. Hal pertama yang harus dilakukan adalah setrika tote bag terlebih dahulu. Kemudian letakkan dan atur sablon. Setelah itu, letakkan kertas teflon di atasnya. Jika sablon dan kertas teflon sudah diatur, setrika perlahan terlebih dahulu, kemudian tekan selama sekitar 10 detik secara bertahap. Setelah itu, diamkan sablonnya sampai benar-benar dingin. Lalu, kupas perlahan sablonnya dengan cara tarik kertas film TTF-nya. Selanjutnya, letakkan kertas teflon di atas sablonnya dan setrika cukup sebentar saja agar sablon lebih menyatu pada tote bag-nya. Dan inilah hasil dari proses pembuatan produk kami, yaitu tote bag custom. Ini adalah potret dari customer kami dengan produk, beserta ulasan dari customer terhadap produk
yang telah kami pasarkan.